Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku moderator yang akan memandu presentasi dalam bentuk video kali ini. Yang terhormat Ibu Sari Hidayati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Presentasi kali ini mengangkat tema diksi. Selanjutnya marilah kita memasuki pemaparan materi pertama oleh rekan kami yaitu Buta alias Sarah Al-Qadri. Kami persilakan dengan hormat. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan secara efektif sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dengan diksi yang tepat, pesan dapat sampai dengan jelas, tidak menimbulkan salah tafsir, dan mampu memberikan kesan tertentu sesuai dengan maksud penulis. Nah, fungsi diksi. Diksi membantu pembaca memahami karya secara efektif. Pemilihan kata yang tepat menimbulkan efek foregrounding. Menurut Panuti Sudijman, foregrounding adalah penekanan pada elemen tertentu dalam teks, sehingga makna, nuansa, atau pesan menjadi lebih menonjol dan mudah dipahami. Efek ini membuat pembaca memperhatikan bagian-bagian tertentu secara lebih intens, baik karena keindahan bahasa, keunikan struktur, maupun kekuatan emosionalnya. Contoh kalimat biasa tanpa foregrounding yaitu, aku sedih karena kamu pergi. Kalimat ini jelas tetapi tidak memiliki tekanan emosional, terutama dalam karya sastra. Contoh kalimat dengan foregrounding melalui diksi puitis seperti kalimat, sejak langkahmu menjauh, seluruh senja kehilangan warnanya. Pada contoh kedua ini, pemilihan kata seperti senja kehilangan warnanya bukan hanya menyampaikan kesedihan, tetapi menciptakan suasana imajinasi dan penekanan emosional, sehingga pembaca dan pendengar tidak hanya memahami makna, tetapi ikut merasakan efek emosionalnya. Selanjutnya adalah ketepatan dan kesesuaian diksi. Ketepatan diksi adalah kemampuan seseorang untuk menentukan kata yang paling tepat, sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, sehingga pesan sampai dengan jelas, tidak ambigu dan tidak menimbulkan penafsiran keliru. Contoh, ibu sedang memasak air. Kalimat ini kurang tepat. Kata memasak berarti mengolah bahan makanan agar siap dimakan. Kalimat yang tepat adalah ibu sedang merebus air. Kata merebus berarti memanaskan cairan hingga mendidih, dan itulah yang terjadi pada air. Kalimat ibu sedang memasak air memang sudah bisa dipahami, tetapi kurang tepat secara diksi. Kesesuaian diksi adalah pemilihan kata yang tepat sesuai konteks dan situasi agar kalimat serasi, jelas, dan mudah dipahami. Maksudnya, kemampuan memilih kata bukan hanya yang benar maknanya, tetapi juga sesuai keadaan, tujuan, dan siapa yang diajak berbicara atau membaca, sehingga kalimat terasa wajar, sopan, tidak kaku, dan tidak menyinggung. Contoh kalimat pada situasi resmi. Rapat akan dilaksanakan besok pagi. Dan contoh kalimat pada situasi tidak resmi, yaitu rapatnya besok pagi ya, maknanya sama. Tetapi diksi disesuaikan dengan situasi, jadi kesesuaian diksi menekankan kepantasan dan kecocokan kata dalam konteksnya. Kemudian syarat ketepatan diksi. Yang pertama, bedakan konotasi dan denotasi sesuai tujuan. Contoh, makna konotasinya beban hidupnya berat, sedangkan makna denotasinya yaitu tas itu berat. Nah, kata berat harus dipahami sesuai konteks. Penting agar makna tidak melenceng. Yang kedua, pilih kata yang paling tepat di antara kata yang hampir bersinonim. Kata yang mirip belum tentu sama maknanya. Contoh pada kata meninggal, tewas, dan wafat. Kata meninggal lebih netral atau lebih umum digunakan. Tewas biasanya digunakan karena kecelakaan, kekerasan, dan kematian yang tidak wajar. Sedangkan wafat kesannya lebih sopan. Salah pilih kata dapat menimbulkan kesan keliru. Yang ketiga, bedakan kata yang mirip ejaan agar tidak salah makna. Contoh kata efektif dan efisien. Nah, efektif lebih fokus pada pencapaian tujuan, sedangkan efisien fokus pada bagaimana prosesnya. Yang keempat, hindari menciptakan kata sendiri. Contoh,
Acara ini bertujuan untuk mempercepatkan proses pendaftaran. Kata mempercepatkan tidak diperlukan, karena bentuk bakunya adalah mempercepat. Menciptakan kata sendiri, terutama dengan menambah awalan dan akhiran sembarangan, dapat membuat kalimat tidak wajar, sulit dipahami, dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kelima, gunakan kata asing dengan hati-hati. Contoh kurang tepat, kita harus upgrade kemampuan diri. Contoh yang tepat yaitu kita harus meningkatkan kemampuan diri. Yang keenam, gunakan kata kerja dan kata depan secara idiomatis. Contoh, kami membahas tentang rencana kegiatan. Kata membahas tidak perlu kata tentang. Memang beberapa kata kerja dalam bahasa Indonesia memiliki pasangan kata depan tertentu. Jika salah dipasangkan, kalimat tetap bisa dimengerti tetapi terasa janggal dan tidak baku. Ketepatan idiomatis membuat kalimat lebih alami dan enak dibaca. Yang ketujuh, bedakan kata umum dan kata khusus. Contoh kata kurang tepat, ia membeli buah. Kata buah itu kurang spesifik. Sedangkan kata ia membeli apel, kata apel sangat spesifik dan akurat sehingga mencegah salah tafsir. Yang kedelapan, gunakan kata yang bisa dibayangkan. Contoh yang kurang bisa dibayangkan itu cuaca hari ini buruk. Dan yang lebih bisa dibayangkan itu hujan turun deras disertai angin kencang sejak pagi. Yang kesembilan, perhatikan perubahan makna kata. Contoh, perempuan lebih sopan daripada wanita di beberapa konteks. Yang kesepuluh, jaga konsisten pilihan kata. Seperti kata siswa, murid, dan pelajar. Jika menggunakan kata siswa pada kalimat pertama, tidak usah lagi menggunakan kata murid atau pelajar pada kalimat selanjutnya. Harus konsisten, harus tetap. Jika menggunakan kalimat siswa pada kalimat pertama, maka kalimat selanjutnya harus menggunakan kata siswa juga. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi pertama. Selanjutnya marilah kita memasuki pemaparan materi kedua kepada rekan kami yaitu Nurul Aini. Kami persilakan dengan hormat. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat kesesuaian diksi. Yang pertama, menggunakan kata baku secara konsisten, berarti menerapkan kosakata standar bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa ejaan dan makna yang diakui secara resmi seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa berganti-ganti ke kata tidak baku sepanjang teks atau ucapan. Penggunaan ini meningkatkan kewibawaan, menyatukan pemakai bahasa dari berbagai daerah dan memudahkan pemahaman nasional. Secara keseluruhan, konsistensi kata baku mendukung standarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, memilih kata yang sopan sesuai konteks, berarti menggunakan kosakata yang hormat, beradab, dan tidak menyinggung, dengan menyesuaikan pilihan kata berdasarkan situasi audiens serta norma sosial agar komunikasi tetap santun. 3. Menggunakan pasangan kata atau idiom yang benar, berarti memilih ungkapan tetap atau idiom atau gabungan kata baku yang maknanya sudah disepakati dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah susunannya agar sesuai kaidah dan tidak menimbulkan salah paham. Yang keempat, memilih kata bernuansa tepat, berarti memilih kosakata yang memiliki perbedaan makna halus atau konotasi emosional yang sesuai dengan konteks, sehingga menyampaikan nada, perasaan, atau kesan yang diinginkan tanpa kesalahpahaman. Menggunakan istilah ilmiah atau populer sesuai kebutuhan, berarti memilih kosakata teknis atau ilmiah untuk konteks akademis atau spesifik dan kata umum atau populer untuk komunikasi sehari-hari agar mudah dipahami audiens.
Yang terakhir, hindari ragam lisan dalam tulisan, berarti jangan memasukkan ciri-ciri bahasa percakapan sehari-hari seperti pengulangan, kata sambung berlebih, atau ejaan santai ke dalam teks tertulis agar tetap formal, terstruktur, dan mudah dibaca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna konotatif. Konotatif, makna yang bersifat kiasan dan mengandung nilai rasa atau emosi, dipakai dalam sastra atau bahasa yang ingin membangkitkan perasaan. Contohnya, ia menjadi tulang punggung keluarga, atau tulang punggung bermakna kiasan yaitu penopang kehidupan. Selanjutnya, makna denotatif. Denotatif makna sebenarnya lugas, objektif, dan mudah dipahami tanpa tafsir ganda. Contohnya, ibu membeli beras di pasar, atau beras bermakna sebenarnya yaitu bahan makanan. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Pertama, kata umum atau hipernim. Kata yang bermakna luas dan mencakup banyak kategori. Contohnya, di kebun itu banyak buah, atau di sebuah kebun terdapat banyak jenis atau jumlah buah, tetapi tidak disebutkan secara spesifik buah apa saja. Selanjutnya, kata khusus atau hiponim. Kata yang bermakna lebih spesifik dari kata umum. Contohnya, ia memetik apel di kebun, atau kata apel merupakan kata khusus karena menjelaskan secara rinci jenis buah yang dipetik. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret adalah kata yang menunjuk pada benda berwujud yang dapat diindra. Contohnya, anak itu memegang buku. Anak makhluk hidup yang dapat dilihat secara langsung, dan buku benda nyata yang dapat dilihat dan disentuh. Kata-kata tersebut disebut konkret karena keberadaannya jelas dan nyata, bukan hanya berupa gagasan atau perasaan. Selanjutnya, kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang merujuk pada ide atau perasaan yang tidak berwujud. Contohnya, kejujuran adalah nilai yang penting atau nilai tidak berwujud dan tidak dapat disentuh. Itulah tadi pemaparan materi kedua. Selanjutnya, marilah kita memasuki pemaparan materi ketiga, yaitu Helda. Pengaruh makna kata terhadap diksi. Diksi sangat dipengaruhi oleh berbagai jenis makna kata yang meliputi makna denotatif, konotatif, khusus, umum, konkret, dan abstrak. Setiap jenis makna ini memiliki pengaruh yang berbeda dalam pemilihan kata atau diksi, sehingga membentuk cara penyampaian pesan yang efektif, jelas, dan sesuai konteks. Pemahaman mendalam tentang berbagai jenis makna ini penting dalam merumuskan diksi agar pesan yang disampaikan bisa jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. Selanjutnya, bahasa baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa standar yang digunakan dalam situasi formal, baik lisan maupun tulisan. Bahasa baku mengikuti aturan ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang sudah ditetapkan secara resmi dalam KBBI. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, penggunaan kata saya bukan gue, atau penggunaan kata merasa bukan ngerasa. Yang kedua, penggunaan imbuhan secara benar. Misalnya, mendengarkan bukan dengerin, serta penggunaan kata partikel lah, kah, dan pun digunakan dengan tepat. Yang ketiga, menghindari kata tidak baku dari percakapan sehari-hari. Yang keempat, tidak mengandung makna ganda atau ambigu. Bahasa baku berusaha menghindari pleonasme dan bentuk yang rancu, sehingga makna kalimat lebih jelas. Yang dimaksud dengan pleonasme adalah pengulangan makna yang tidak perlu. Contohnya, kalimat naik ke atas dan kata naik. Yang benar adalah kata naik. Kenapa? Karena kata naik sudah bermakna ke atas, sehingga ke atas itu berlebihan. Yang kelima, logis, teratur, efektif, dan diterima luas. Bahasa baku menjadi alat komunikasi dalam situasi publik formal seperti pidato, artikel ilmiah,
surat resmi, atau peraturan. Kemudian, bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah ragam bahasa Indonesia yang tidak mengikuti aturan resmi, seperti yang terdapat dalam KBBI. Ragam bahasa ini umumnya digunakan dalam situasi informal, seperti percakapan sehari-hari, berbicara dengan teman, keluarga, atau dalam konteks sosial yang santai. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak sesuai ejaan dan tata bahasa baku. Kata atau kalimatnya sering mengalami perubahan dari bentuk baku. Misalnya, kata enggak dari kata tidak, atau kata kalau dari kata kalau. Yang kedua, menggunakan kosakata yang tidak tercantum dalam KBBI. Banyak kata tidak baku berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, bahasa gaul, seperti mager, baper, sokap, caper. Bahasa gaul tersebut sering digunakan terutama di kalangan anak muda. Yang ketiga, penggunaan imbuhan yang tidak tepat. Imbuhan sering dipotong atau disingkat, misalnya kata bikin dari kata membuat. Yang keempat, bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Bahasa tidak baku cepat berubah mengikuti tren atau perkembangan budaya, terutama di kalangan anak muda. Yang kelima, digunakan dalam konteks non-formal. Bahasa tidak baku digunakan dalam obrolan santai, media sosial, pesan singkat, dan situasi komunikasi yang tidak resmi. Sekian dari saya alihkan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan, semoga menambah wawasan dan pemahaman bagi kita semua. Sebagai penutup, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan